tadi ya. Iya aku mau dampar. Ya, iya ada jadi. Kebakaran melanda sebuah pabrik triplek di Kecamatan Sampira, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Luasnya area kebakaran membuat kobaran api disertai gumpalan asap pekat menjulang ke atas. 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit pemadam dari Yonif TP839 dikerahkan. Banyaknya material mudah terbakar disertai hembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar ke area penjemuran kayu pabrik. Api juga menghanguskan ribuan lembar material triplek yang tengah dikeringkan. Kebakaran baru dapat dipadamkan usai 1 jam proses pemadaman. Bahan baku diperkirakan kurang lebih kerugian itu 72 juta, ditambah bangunan 15 saung yang panjang 50 meter 5 buah dan yang 10 buahnya ukuran 30. Sementara itu titik api berawal dari saung sebelah selatan, diduga dari pembakaran percikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai hampir 100 juta rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Lautan massa memenuhi kawasan Monas dalam aksi bela Palestina yang bertajuk Gaza for Israel jika kita tetap diam. Geledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, KPK amankan uang tunai sebesar 4 miliar rupiah. ...26 pemain Timnas Indonesia siap hadapi Kamboja di laga perdana AFF 2026. 'Ya, halo pemirsa, usai ditahan Kejaksaan Agung, tersangka korupsi TPPU Febri Adriansyah mengaku dikriminalisasi. Febri berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri menyebut dirinya tak pantas ditahan. Saya Ardino Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. Sekelompok warga terlibat bentrok dengan gerombolan pemuda diduga mabuk di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang. Bentrokan antara warga Matraman dengan sekelompok pemuda terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sekelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga. Warga yang geram melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Saksi mata menyebut bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung melakukan penyerangan hingga merusak lapak pedagang. Akibatnya sejumlah orang terkapar dan terluka parah. Awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan markas kelompok pemuda yang dibakar massa. Kondisi di lokasi masih mencekam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lautan massa pagi tadi memenuhi kawasan Monas, Jakarta Pusat dalam aksi bela Palestina yang bertajuk Gaza for Israel jika kita tetap diam. Ya, puluhan ribu massa turun ke jalan untuk mengikuti aksi yang diinisiasi oleh Majelis Ormas Islam atau MOI bersama jajaran organisasi kemasyarakatan Islam. Aksi ini membawa pesan agar publik tidak bersikap pasif terhadap genosida dan penderitaan yang hingga kini masih berlangsung di Gaza. Kehilangan keluarga, bertahan. Kami dari MOI dan rekan-rekan MOI Majelis Ormas Islam hari ini mengadakan demo untuk mengingatkan dan
mendukung pemerintah Republik Indonesia yang sudah menjanjikan bahwa kita bangsa Indonesia selalu berpihak pada perjuangan Palestina sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karenanya kami mengingatkan terus kepada pemerintah Indonesia bahwa kita harus terus bersama Palestina. Hari ini kita mengadakan aksi dengan tema Gaza for Israel. Jika kita tetap diam, karenanya kita perlu bersuara. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Sunnah Said, Jakarta Selatan. Keduanya juga mengikuti senam bersama warga. Ya, Menkes dan Gubernur Jakarta berbaur bersama warga dalam gelaran Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ini Budi Gunadi dan juga Pramono juga ikut senam nih pemirsa. Kita lihat ya, seru ya senamnya ya. Serta layanan cek kesehatan gratis yang disediakan bagi masyarakat. Ini Pramono mengatakan Car Free Day Rasuna Said telah memasuki penyelenggaraan keempat dan mendapat respon positif dari masyarakat. Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menyinggung harapan hidup masyarakat Indonesia yang saat ini berada di kisaran 71 tahun. Ia berharap masyarakat dapat hidup lebih lama dalam kondisi sehat melalui kebiasaan berolahraga. Kita ke informasi lainnya, hutan Mandigu, Sidodadi terbakar hingga ke area perhutani Jember, Jawa Timur. Kebakaran melanda sebagian kawasan hutan di Mandigu, Sidodadi, Tempurrejo, Jember. Api diduga berasal dari lahan pembibitan milik warga dengan cepat merembet ke area lahan perhutani. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari jalan desa serta berada di atas kawasan pegunungan membuat petugas pemadam kebakaran tidak dapat langsung menjangkau titik api yang diperkirakan mencapai 2 hektar. Petugas perhutani bersama warga berupaya memadamkan api secara manual. Petugas menggunakan cara tradisional, gepiok dengan memanfaatkan ranting pohon untuk mematikan api. Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman berlangsung lama. Cuman tadi itu yang terbakar awalnya dari lahan masyarakat di bawahnya. Itu tanaman BJ-nya masyarakat terbakar, habis itu merembet ke atas, ke wilayah kita di petak 25D RPA Mandigu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Petugas perhutani menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan yang kondisinya sangat kering selama musim kemarau. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Musim kemarau panjang mulai berdampak, warga Bogor ikhtiar dengan menggelar sholat istisqa. Sementara di Sukoharjo dan Banyumas, Jawa Tengah, warga mengadakan bantuan pengiriman air bersih dari BPBD. Ratusan jemaah terdiri dari aparatur pemerintah, tokoh agama, santri, dan masyarakat serentak mengikuti sholat istisqa di Pondok Pesantren Bani Harun Tenjo, Bogor. Sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar diturunkan hujan menyusul musim kemarau yang menyebabkan debit air di sejumlah wilayah mulai berkurang. Selain berdoa, masyarakat diajak memperbanyak istighfar, memperbaiki diri, dan memperkuat kepedulian sosial, menjaga sumber-sumber air, dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Ribuan jiwa di 3 desa, Kedung Jambal, Kunden, dan Desa Weru 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka kini mengandalkan bantuan pengiriman air bersih yang dikirim BPBD Sukoharjo.
wilayah terdampak kekeringan akan terus bertambah. Puncaknya diperkirakan Agustus hingga September 2026. BPBD telah mendistribusikan 345.000 liter air bersih atau 69 tangki. Sekitar 1.170 sekian warga yang terdampak. Dari titik ini kami dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo setiap hari memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan saya yakin ke depan akan lebih banyak lagi. Kekeringan Pak, seperti apa ya? Nggak ada air. Kalau masuk itu di sana di puluhan desa. Jaraknya berapa, Pak? Jaraknya dari sini. Jaraknya sekilo nggak? Bantuan air bersih dari BPBD Purbalingga, Jawa Tengah ini langsung diserbu warga Kejobong dengan membawa ember kosong. Sudah 2 bulan warga mengalami krisis air bersih sejak hujan tidak lagi turun. Dropping air bersih satu-satunya harapan warga untuk mendapatkan air. 6 kecamatan, Pengadegan, Karanganyar, Kejobong, Karangrejo, Kemangkon, dan Rembang terdampak kekeringan. Warga berharap hujan segera turun agar bisa menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa mengandalkan bantuan pengiriman air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta anggarkan 48,1 miliar rupiah untuk perbaikan SD Negeri Kebayoran Selatan 09 yang disebut tak terurus selama 2 tahun. Gubernur Pramono menyebut SD tersebut terakhir diperbaiki pada 2011. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 pada Jumat lalu. Pramono menyebut renovasi terakhir sekolah dilakukan pada tahun 2011. Pramono menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan untuk membangun 22 sekolah pada tahun 2026. Namun akibat kebijakan pemotongan dana bagi hasil DBH, hanya 7 sekolah yang bisa dilakukan perbaikan tahun ini. Karena saya tidak mau ini terulang kembali, maka akan ada tim pengawas dan tim inventarisasi supaya tidak terjadi kembali seperti yang sekarang ini. Dari 7 sekolah yang akan dilakukan perbaikan tahun ini, salah satunya SD Negeri Kebayoran Selatan 9 dengan anggaran 48,1 miliar rupiah. Ya, sebelumnya ramai di media sosial sekolah SD Negeri 1 Kebayoran Lama yang tak terurus selama 2 tahun. Ratusan siswa harus menumpang ke sekolah tetangga dan saling berbagi ruangan kelas selama proses belajar mengajar. Hanya berjarak belasan kilometer saja dari Istana Negara, gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan ambruk. Gedung sekolah ini sudah 2 tahun tidak digunakan dan tak terurus, hingga tak layak untuk proses belajar mengajar. Rangka atap bangunan ambruk dan menimpa meja serta kursi belajar yang masih berada di posisi semula, sementara genteng berserakan di lantai kelas. Terhitung sejak November 2024, gedung yang mengalami kerusakan belum pernah ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah. Akibatnya, 274 siswa kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga. Mereka juga harus menggunakan kelas secara bergantian karena keterbatasan ruangan. Jadi aku cuman gini loh, mau sampai kapan siswa-siswi ini seperti ini gitu. Sekolahnya seperti ini mau sampai kapan? Ya kita orang tua sedih loh melihat sekolahnya kayak gini di Jakarta Selatan. Sebelumnya sejumlah orang tua murid menyampaikan keresahan mereka lantaran perbaikan gedung sekolah tak kunjung ada kepastian dan berharap pemerintah segera memperbaikinya agar kegiatan belajar bisa kembali normal. Dari Jakarta, Helmi Saengbati, iNews melaporkan. Pasca viral salah satu sekolah dasar negeri di Grobogan akhirnya mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya sebagian bangunan kelas sekolah sudah ambruk hingga membahayakan keselamatan siswa. Kondisi bangunan SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Teguwanu, Kabupaten Grobogan memprihatinkan setelah salah satu atap ruang kelas roboh. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar terpaksa dipindahkan ke ruang perpustakaan, musola hingga ruang guru yang disekat.
Sebelum nanti direvitalisasi, sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jawa Tengah berikan bantuan dana 50 juta rupiah untuk perbaikan. Kami menggunakan dana UBZ, ya semampu kami, kurang lebih berapa 50 juta kami berikan untuk membantu sebagian yang rusak. Kalau semuanya keseluruhan nanti yang 4 lokal bahkan 5 lokal itu nanti akan dibantu dengan dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, ratusan siswa SD Negeri Tanggerejo Grobogan terpaksa menikmati makan bergizi gratis di halaman sekolah sejak beberapa bulan lalu. Kerap kali angin kencang yang membawa debu jalanan menerjang anak-anak yang tengah menyantap makanan. Mereka terpaksa makan di halaman karena kondisi sekolah rusak berat. Bahkan April lalu, sebuah ruang kelas ambruk. Kondisi bangunan sudah tidak layak, bahkan membahayakan jiwa karena termakan usia. Yang roboh ada 2 ruangan, Mas. Tapi memang dari ujung selatan dan sampai utara itu ada 4 ruangan. Yang mulai roboh dulu di bulan Januari itu kan kelas 6. Terus di bulan April di kantor guru itu. Terus ke utara ini sudah pada mengkelung. Jadi saya tidak berani untuk menempatkan anak-anak dalam proses pembelajaran di situ. Nggak bisa dipakai. Terus belajar mengajarnya gimana? Di kelas yang kelas mana? 1, 2, 3. Oh, bergantian? Ya, sama musola. Berarti setiap pagi seperti ini makan di luar ini? Iya. Nyaman nggak? Enggak. Gimana? Kena debu seperti itu? Iya, kena. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun mengimbau seluruh pemerintah daerah agar lebih responsif mendata kondisi bangunan sekolah yang sudah tua atau alami kerusakan berat, sehingga kejadian serupa dapat dicegah sejak dini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman. Dari lokasi KPK mengamankan uang tunai sebesar 4 miliar rupiah. Ya, penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu ini berjalan selama 7 jam. Usai penggeledahan, penyidik membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai senilai 4 miliar rupiah. Selain rumah Noprisman, KPK juga menggeledah kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengolahan limbah. Penggeledahan sebagai bagian dari pengembangan dari operasi tangkap tangan Bupati Rejang Lebong, Fikri Tobari. Tobari diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek. Sudah tim dari KPK datang ke rumah salah seorang warga dan saya dipanggil untuk menghadiri penggeledahan itu. Jam berapa mulainya itu, Pak? Saya datang pukul 9. 9 malam ya, mereka datang itu. Itu kalau uang 4 miliar buat bangun sekolah yang rusak-rusak tadi itu lebihnya banyak banget ya pemirsa. Nah, ini masih soal ya dugaan korupsi seperti itu ya. KPK menyebut ex-Bupati Kuantan Singingi, Suhadirman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Nah, uang tersebut dikumpulkan dari anggota operasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota koperasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat.
Sebelumnya, mantan Bupati Kwan Sing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli. Yang mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Tahu isinya apa ya? Tapi Bapak yang ngasih, Pak. Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kwan Sing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhut menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kwan Sing di Polres Kuantan Singingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, Menteri Dalam Negeri bersama KPK menggelar pertemuan membahas soal mekanisme pencegahan korupsi kepala daerah. Pertemuan digelar buntut banyaknya operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap Pemda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Kemendagri sejak awal masa jabatan kepala daerah, yakni kegiatan retreat dan pembekalan sejak para kepala daerah dilantik. Gitu, yang sekarang begitu dilantik disumpah oleh Bapak Presiden. Pada siang ini kita sebelumnya sudah koordinasi meminta kepada KPK untuk membantu dalam rangka untuk mencegah terjadi tindak pidana korupsi di kalangan pemerintahan daerah. KPK saya yakin sudah memiliki pemetaan modus-modus operandi dan lain-lain, dan kita berusaha mengeliminir terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi mekanisme pencegahan juga kita intensifkan. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2026 ini, terutama pada saat pimpinan era 2024, yaitu saya dengan 4 pimpinan yang lain, itu lebih kurang sudah ada 15 kepala daerah yang kena kegiatan penyelidikan tertutup. Ya, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih dikriminalisasi. Maaf ya, bacanya agak ribet pemirsa, dan penahanan dirinya tidak pantas. Sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah kantongi alat bukti. Saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu sampaikan tersangka Febri Adriansyah usai tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup.
ya yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan ya kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Ardiansah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini Kejaksaan Agung pemirsa meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandinya secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jadi alasannya tadi terburu-buru dan sudah larut malam. Sama seperti teman-teman saya di kantor, kalau udah malam pengen cepat-cepat pulang. Nah, ini perlakuan yang berbeda ini menjadi sorotan dari masyarakat. Jadi mereka mempertanyakan ketegasan dan transparansi dalam proses penahanan Febri. Kita simak ungkapan dari banyak masyarakat berikut ini. Rata semua sih ya harusnya ya. Jadi mau semisal entah ex Jampitsus, entah ex menteri atau apapun itu kan harusnya ya menurut saya pribadi itu kalau memang udah ditangkap langsung dipakaikan rompi oranye itu sendiri sih. Sebagai seorang yang awam gitu ya. Gitu. Nah itu mereka kan yang membuat hukum ya, artinya mereka penegak hukum ya, dan mereka juga yang mengadili terhadap hukum, dan mereka juga mengadili orang-orang mereka sendiri ya. Semua fasilitas itu ada di mereka gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat, hanya bisa mendengarkan aja. Nah kecuali memang negara kita udah berkomitmen ya untuk benar-benar merapikan hukum. Nah, mungkin dengan ada hukuman seberat-beratnya bagi mereka yang melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi dan sebagainya. Iya, udah ketebak. Pasti ada perbedaan perlakuan antara untuk hukum itu antara yang dikenakan kepada pihak yang warga kecil dengan pejabat atau yang melibatkan dengan institusi yang besar seperti itu. Itu aja. Karena hukum itu sebetulnya itu berlaku untuk semua warga negara.
tidak memandang status, tidak memandang ini rakyat jelata atau apa, itu berlaku untuk semuanya. Dan hukum itu tidak bisa dipesan. Jadi publik bisa menilai apapun itu. Jadi kemungkinan besar pasti kebenaran itu nggak mungkin bisa ditutupin. Meskipun pada dasarnya di Indonesia sistemnya itu nggak semudah seperti yang ada di luar negeri. Seru ya tanggapan masyarakat yang mayoritas sama tadi, bahwa ada pembedaan antara kalau rakyat kecil dan juga pejabat yang jadi tadi tersangka seperti itu. Dan ya, equality before the law, ya, persamaan di depan hukum itu penting sekali. Nah, pemirsa, sejumlah tersangka korupsi ini kami rangkum ya, langsung ditahan Kejaksaan Agung pada malam hari. Dan memang usai dijadikan tersangka, mereka digiring ke tahanan tanpa mengenakan borgol dan rompi pink. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan borgol dan rompi merah muda saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Alasannya, proses penahanan dilakukan terburu-buru dan sudah larut malam. Hal ini menuai tanggapan dari anggota Komisi 3 DPR Abdullah. Ia menilai hal ini memunculkan persepsi ketidakadilan dan melukai rasa keadilan. Sementara itu, biasanya para tahanan Kejagung langsung mengenakan rompi pink usai resmi berstatus tersangka. Oktober 2024, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Thomas Lembong kemudian digiring keluar dari gedung Kartika Kejagung pada pukul 9 malam untuk ditahan. Tak lupa, ia mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna merah muda. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah pada Maret 2024. Usai resmi berstatus tersangka, Harvey Muiz langsung ditahan. Meski hari sudah malam, namun Harvey langsung memakai rompi pink. Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero. Ketujuh tersangka langsung mengenakan rompi tahanan berwarna pink dan digiring ke tahanan meski hari sudah malam. Maklar kasus yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar ditahan Kejaksaan Agung pada suatu malam di bulan Oktober 2024. Sambil memakai rompi pink, ia dijebloskan ke tahanan. Kejagung juga sempat memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah Zarof Rikar. Nilai uang yang disita hampir 1 triliun rupiah dan emas logam mulia seberat 51 kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, itu jadi rangkuman yang ditahan di malam hari tapi tetap pakai borgol dan juga rompi pink, pemirsa. Beda dengan Jampitsus tadi, ex-Jampitsus. Nah, kita akan jeda terlebih dahulu. Sayembara penangkapan begal yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat banyak warga memburu pelaku begal. Informasinya usai jeda berikut. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara